Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kesadaran, masih sekian banyak nikmat yang kadang-kadang tidak kita sadari. Ketika nikmat itu dicabut, baru kita sadar bahwa betapa nikmat Allah begitu banyak yang sesungguhnya telah lama dinikmati oleh manusia, namun rasa syukur daripada manusia begitu hanya sedikit. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang terbatas ini kami akan menyampaikan tema bahwa bulan Ramadan disebut juga adalah Syahrus Sabr, bulan kesabaran. Banyak istilah lain kaitannya dengan bulan Ramadan. Ramadan adalah Syahrus Siyam, ya, bulan puasa, sudah biasa. Ramadan adalah Syahrut Tarbiyah, Syahrullah, dan lain-lain. Tema kali ini adalah Syahrus Sabr, bulan yang penuh dengan kesabaran. Kita semua dituntut untuk melaksanakan kesabaran itu, karena memang sabar dan syukur menjadi bagian daripada ajaran Islam, di mana kaum muslimin harus paham dan harus bisa mengerjakannya. Banyak di antara manusia hanya bisa mengucapkan ketika ada masalah, sabar dong, apa saja sabar. Maknanya kemudian perilaku kita seperti apa itu? Sabar itu. Nah, secara istilah, sabar sesungguhnya menahan diri dalam menghadapi suatu masalah yang tidak mengenakkan kita, tetap dalam koridor syariat. Jadi ketika kita seperti bulan Ramadan ini, kita diajak maksiat oleh orang lain. Ketika naik motor diserempet, ya, apakah kita harus mengejar? Nah, ini tantangan buat kita. Ya. Ketika kita rumahnya yang ada di pinggir jalan, motor, mobil, masya Allah knalpotnya luar biasa. Apakah kita harus berteriak? Nah ini, jadi ujian kesabaran ini dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan melalui Tirmidzi bahwa yang namanya sabar itu adalah bahwa puasa itu adalah setengah daripada kesabaran. Ya, puasa itu adalah setengah daripada kesabaran. Dan seperti apa kesabaran itu? Ada berapa macam kesabaran? Yang pertama adalah kesabaran dalam melaksanakan kewajiban fardu, dalam melaksanakan kewajiban agama. Kita harus sabar. Tidak ujuk-ujuk, tidak ingin cepat. Ya, mohon maaf, apalagi ini di kampus banyak mahasiswa, untuk meraih sarjana itu minimal 4 tahun. Nah, ini harus sabar. Jangan kemudian ujuk-ujuk cepat-cepat. Ya, nanti yang ditakutkan jadi sarjana karbitan. Ya, asli tapi palsu, karena tidak sesuai dengan SOP-nya, standar operasi prosedur. Nah, jadi sabar ketika kita melaksanakan, ya, kewajiban.
Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Hari ini bangsa Indonesia harus sabar dan terus kesabaran harus ditingkatkan. Karena apa? Salah satu kapal selam, namanya kapal selam, kita dengar sepertinya baru kali ini. Kapal selam tenggelam. Memang kayaknya aneh gitu. Ada kapal selam kok tenggelam. Nah, kapal selam itu memang tugasnya tenggelam ya. Tapi ini tenggelam tidak balik lagi. Ini masalah buat kita. Buat orang awam yang tidak paham tentang ilmu militer, Masya Allah. Ini musibah buat kita. Terutama buat keluarga besarnya dan kita bangsa Indonesia. Kita harus sabar. Dan kemudian yang ketiga adalah sabar menghadapi gangguan manusia. Nah, lagi-lagi ya, bagaimana kita harus bisa menahan diri dalam menghadapi sesuatu yang sangat tidak kita sukai. Nah, apakah ini karena kita kelalaian? Apalagi kalau kita salah, ya, kita tidak boleh melakukan perlawanan yang sangat tidak rasional. Dan sabar yang keempat dalam kefakiran, Masya Allah. Ini poin yang keempat ini juga termasuk buat kita adalah berat. Karena apa? Godaan dunia, hubbud dunia, ini luar biasa. Sementara kita orang beriman, mengaku dirinya yang paling beriman, sholatnya sudah khusyuk, ngajinya bagus, tapi ekonominya sangat lemah. Kita ujian, teman-teman kuliah demikian mewah, tetangga demikian mewah, kita diuji dalam keadaan kefakiran itu. Kita sabar apa tidak? Oh, kita harus sabar. Oleh karena itu dalam Islam tuntunannya itu jelas, sebagaimana ada di dalam surat Al-Asr. Sebagaimana surat pendek yang terdiri hanya ada 3 ayat yang sering diulang-ulang ketika kita sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Masyaallah. Ini guidance kita. Demi waktu, sungguh manusia ini semuanya dalam keadaan merugi. Artinya manusia secara umum, apakah dia beriman maupun kafir, ya, apalagi yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang dolim, yang dolalam ba'idah, Masya Allah, rugi total. Nah, ini oleh karena itu kita harus paham itu. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawasau bil haq, dan saling mengingatkan kepada kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Ini semuanya ini istilahnya wawu atof yang menjadi satu kesatuan. Iman, amal soleh, saling mengingatkan. Masya Allah. Jadi lagi-lagi kesabaran, ya. Jadi sabar di sini ketika kita menegakkan kebenaran, sabar kita melaksanakan ibadah. Ini mohon maaf, seperti hari ini kita perlu kesabaran. Isya kemudian harus mendengarkan ceramah. Waduh, sudah pengen ngantuk, pengen tidur, pengen pulang, padahal rumahnya deket, nggak bakalan hilang itu rumah. Tapi kenapa mesti cepat-cepat ingin pulang? Apalagi kalau kuliah subuh, ya, hari Sabtu dan Ahad lama banget, pengen cepat-cepat pulang, ngantuk sekali. Ini ujian, ya, jangan dituruti nafsu yang seperti itu, ya. Halo ibu-ibu, ya, pengen cepat-cepat pulang, ya, harus sabar. Karena apa? Memang janji Allah kepada kita, guidance-nya adalah kita ini kalau mengaku sebagai orang yang beriman, maka kita kena hukumnya. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin.
Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepadaku, kepada Allah, dengan sabar dan sholat. Rupa-rupanya senjata kita itu. Jadi jangan sampai kita ini memiliki pemahaman yang antagonis. Kita tidak mau bersabar di satu sisi, di sisi lain kita mengharapkan cita-cita kita tercapai. Kita mengharapkan doa kita terkabul, sementara sabarnya kita tidak bisa bertahan lama. Bahkan di dalam ayat lain Allah menyampaikan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshi'in. Masya Allah. Minta tolonglah kepadaku dengan sabar dan sholat. Sungguh yang demikian itu amat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Hadirin yang dirahmati Allah, khususnya anak-anak muda, adik-adik pelajar, cita-cita kita masih sangat jauh. Masa depan kita belum jelas, kecuali orang-orang yang sudah tua, ya, apalagi sudah memang aki-aki itu sudah jelas, ya, apa yang kita inginkan dulu dan yang kita dapat sudah seperti ini. Kita syukuri. Makanya sabar dan syukur menjadi satu kesatuan. Tidak boleh kita hilangkan. Ketika kita ingin memperoleh sesuatu atau ketika kita ini ditimpa musibah, kita harus bersabar. Dan ketika kita memperoleh kenikmatan, kita harus bersyukur. Oleh karena itu para penceramah muslim di mana-mana selalu mengingatkan, marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang tiada ternilai harganya. Masya Allah, ini mohon maaf janganlah dijadikan sebagai kalimat pelengkap, ya. Jangan dijadikan sebagai kalimat pelengkap, karena memang sesungguhnya kita ini harus selalu mensyukuri nikmat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan, sebagaimana surat Al-Baqarah 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ini Al-Baqarah 186 ini kaitannya dengan Al-Baqarah 183, 84, 85. Masih serangkaian dengan wajib puasa. Nah, kalimat ini sangat bermanfaat buat kita karena apa? Ini ikrar, ya. Ikrar Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya yang beriman. Dan apabila hamba-hambamu wahai Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Masya Allah. Jadi Allah itu dekat kepada kita. Ini sudah proklamasi daripada Allah kepada kita semua, ya. Aku ini dekat. Aku akan kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Masya Allah. Jadi Al-Quran lagi-lagi sebagai guidance kita orang yang beriman. Jangan cari-cari yang lain. Ya, mohon maaf. Jangan sebentar-sebentar wasilah. Wasilah itu boleh, tapi jangan sampai melahirkan kemusyrikan. Ya, jalan ke sana, kemudian ke tempat-tempat yang mohon maaf ya, keramat, masya Allah ya, keramat sini, keramat sana, kemudian kita berdoa melalui itu. Wasilah kita langsung kepada Allah melalui amal-amal kita, melalui ayat-ayat kita, masya Allah, bukan melalui makhluk hidup, apalagi makhluk hidup yang sudah meninggal. Ini mohon maaf memang ini ada satu polemik ya. Ada satu polemik di antara masyarakat muslim kita
ada yang menggunakan wasilah, ada yang langsung. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita memang menyatakan diri sebagai orang yang beriman, maka kita berdoa itu langsung kepada Allah. Allah menyatakan dirinya itu dekat. Nah, oleh karena itu berdoa hanya kepada Allah tanpa wasilah, memenuhi perintahnya dan menjauhi larangannya, beriman hanya kepadanya, berteguh hati semuanya hanya karena Allah, hanya untuk Allah, berlindung kepada Allah. Jadi kalau kita kembali kepada konsep-konsep Islam, Masya Allah, kita mensyukuri nikmat Allah banyak sekali. Di antaranya adalah tentang pemahaman doa, bagaimana tentang syukur, bagaimana tentang kita bersabar. Coba, mohon maaf ketika saudara-saudara kita yang beragama lain dengarkan doanya. Mohon maaf, kadang-kadang lucu. Ya, saya ada di Jakarta Selatan, di wali kota, ya, kumpulan orang-orang beragama macam-macam. Saya ingin tahu, bos, mana kitab sucinya? Tolong dong, kasih. Anda kalau memang pingin, silakan di perpustakaan. Ada serpian cerita-cerita, ada yang cerita-cerita kayak komik-komik. Namun walaupun demikian, kita tidak boleh menghina. Tapi kita umat Islam sudah sering dihina. Kitab sucinya dihina, nabinya dihina, Tuhan kita dihina. Ya, kita harus bersabar. Lagi-lagi kita jangan kemudian emosian. Apalagi bulan Ramadan ini biasa Indonesia, kalau Bapak mencatat ya, dulu setiap bulan Ramadan itu peristiwa-peristiwa pembakaran macam-macam, di sana perkelahian, ya, memang itu adalah ujian buat kita. Kita harus sabar. Mereka para ahli yang sering bikin kerusuhan, ya biarin, dia nanti akan mendapatkan sesuai dengan amal, ya, amalnya itu. Nah, oleh karena itu, maka sekali lagi marilah kita manfaatkan bulan Ramadan untuk mengkaji al-Islam. Sekali lagi, al-Islam yakin, kata Allah, liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Islam ini sebagai konsep akan dimenangkan oleh Allah atas segala konsep yang lain. Islam sebagai agama akan dimenangkan terhadap agama-agama yang lain. Cukuplah Allah sebagai saksi. Masya Allah. Nah, sekarang salah satu bukti, coba kita lihat bagaimana agama-agama di dunia. Ada agama di dunia ini, di antara pengikut agama itu yang hafal kitab sucinya, silahkan cari sampai di mana. Tidak ada. Adanya kitab sucinya dirubah-rubah. Nah, ada nggak kitab suci sampai hari ini yang utuh dari awal sampai sekarang? Tidak ada, kecuali Islam, Al-Quran. Inilah janji Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Makanya kita tinggal meyakini, menyaksikan, insya Allah kebenaran dan kemenangan ini kita tinggal nunggu waktu, dan kita harus selalu bersabar. Demikianlah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan kesabaran, dan kesabaran yang terus-menerus kita bersabar, yang tiada batas waktunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.